Petugas piket Posko Welirang dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TRCPB melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Welirang. Wali Kota Batu menetapkan status tanggap darurat erupsi selama 14 hari dan menunjuk Dandim 0818 Kabupaten Malang serta Kota Batu sebagai komandan tanggap darurat. Komandan tanggap darurat berkomunikasi dengan seluruh instansi, di antaranya Komite Kesehatan Bencana Rumah Sakit Islam RSI Aisyah Malang, BPBD Kota Batu, Dinkes Kota Batu, LPB Kota Batu, PMI Kota Batu, TBMM Fakultas Kedokteran UMM, BPBD Kabupaten Malang, Dinkes Kabupaten Malang, dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Komite Kesehatan Bencana RSI Aisyah bersama seluruh instansi mulai berada di kantor Balai Kota Batu guna persiapan dan koordinasi lanjutan untuk proses evakuasi korban bencana. Apel bersama dilakukan di halaman kantor Wali Kota Batu sebelum seluruh tim diterjunkan ke lokasi bencana di daerah Coban Talun. Komite Kesehatan Bencana KKB RSI Aisyah bersama seluruh instansi berangkat ke lokasi bencana. KKB RSI Aisyah bersama-sama tiba di lokasi bencana dan segera melakukan persiapan lapangan dengan petugas posko Gunung Welirang dan TRC PB. KKB RSI Aisyah terjun ke lokasi melakukan proses evakuasi. Mulai dari kaji cepat atau Rapid Health Assessment. Pak, salah. Pak, saya dari tim SAR, Pak. Cek pernafasan, cek. Kalau ada nafas ini kita lakukan pertolongan. Oke. Masih ada dulu, kita lakukan pertolongan. Triase lapangan hingga pemindahan ke rumah sakit lapangan sederhana. Triase lapangan dilakukan di lokasi bencana dengan pemetaan korban berdasarkan pelabelan warna. Korban dengan label merah segera dilakukan stabilisasi dengan bantuan hidup dasar untuk selanjutnya segera dievakuasi ke rumah sakit lapangan sederhana. Korban berlabel kuning memerlukan pertolongan pertama dan pengawasan ketat. Selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit lapangan sederhana. Korban berlabel hijau diberi pertolongan pertama untuk selanjutnya diarahkan menuju lokasi aman dan dievakuasi ke rumah sakit lapangan. Sedangkan korban berlabel hitam dinyatakan meninggal dunia. Tim RSI Aisyah kemudian mengevakuasi korban melalui horizontal dan vertikal rescue.
Selanjutnya, tim RSI Aisyah memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan sementara dan segera mengevakuasi korban ke rumah sakit lapangan sederhana. Setelah korban sampai di rumah sakit lapangan, segera dilakukan pendataan serta triase medik untuk memetakan korban stabil ke tenda non-gawat darurat dan korban tidak stabil ke tenda gawat darurat. Korban stabil dirawat sementara di rumah sakit lapangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, minuman, dan pakaian bersih serta hangat. Sedangkan untuk korban tidak stabil, dilakukan bantuan medis lanjutan atau dirujuk ke pos medis lanjutan dan rumah sakit terdekat. Setelah korban terevakuasi seluruhnya, Komandan Tanggap Darurat segera melakukan penghentian evakuasi. Hari ini kami menyelenggarakan gladi lapang Komite Kesehatan Bencana Rumah Sakit Islam Aisyah. Gladi ini bertujuan untuk menguji prosedur, menguji sistem, dan menguji kemampuan tim KKB tidak hanya dalam melakukan penanganan di lapangan, tetapi juga dalam melakukan koordinasi, kemudian komunikasi, bagaimana mereka bisa masuk sistem ke dalam sistem besar, yaitu sistem dari pemerintah. Kita sangat bersyukur karena kemudian dari lapangan ini sebagaimana direncanakan dalam program BPSeret untuk RSI Malang adalah sebuah kegiatan yang mengkaitkan dengan lembaga-lembaga lain. Kita bisa melihat dari ini hadir dari BPBD, dari MI, dari Fakultas Kedokteran, beberapa universitas bahkan kemudian ini menjadi menarik. Kerjasama antar instansi bukan hal yang sederhana dan itu selalu menjadi masalah ketika kita menjalani sebuah kegiatan khususnya dalam disaster. Kali ini kita bisa melihat sebuah kerjasama yang baik. Bukan berarti bahwa kemudian tidak ada persoalan. Kita melihat ada persoalan antara satu instansi dengan instansi lain, tapi kemudian mereka bisa bekerja sama dengan baik. Evaluasi paling urgent adalah kemampuan tim dalam mengelola sebuah pos komando. Itu yang mungkin harus lebih banyak dilatihkan, sehingga nantinya tim-tim ini tidak hanya menjadi tim deploy atau tim di lapangan, tapi juga bisa mendampingi pihak pemerintah dalam hal ini BPD atau Dinkes setempat jika terjadi kedaruratan atau bencana. Jadi mungkin itu yang paling urgent dilakukan berdasarkan evaluasi hari ini, dan mereka memang harus melatih sistem komando dan komunikasi itu lebih banyak lagi. Secara umum hasil kegiatan mulai dari fase awal ketika ada status siaga darurat sampai terjadi tanggap darurat sampai pengakhiran tanggap darurat tadi sudah berjalan dengan baik sesuai SOP. Memang ada beberapa kelemahan yang perlu dievaluasi terkait dengan memang properti di simulasi ini tadi kita masih ada keterbatasan sarana prasarana yang akan kita jadikan bahan evaluasi untuk disiapkan atau diadakan. Jadi harapannya ketika kita harus berhadapan dengan kondisi real bencana sesungguhnya, kendala-kendala itu bisa diatasi. Luar biasa. Latihan dan koordinasi. Semangat. Luar biasa.